Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perkenankan kami untuk menyampaikan langkah-langkah untuk pembuatan template. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pembuatan template sebelumnya dengan sekarang, hanya saja ada beberapa penambahan kode program yang harus dimasukkan untuk menyempurnakan hasil dari template tersebut. Kemudian juga untuk mengingatkan kembali karena kita sudah beberapa bulan tidak membuat template, sehingga mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang lupa. Dari master template yang sudah saya buatkan, yang sudah saya kirim di grup, itu nanti yang warna merah-merah seperti ini silahkan Bapak Ibu hapus, ya, dibersihkan. Karena di sini saya tuliskan silahkan hapus kalimat ini dan kalimat yang berwarna merah lainnya, karena ini hanya sebatas panduan keterangan. Yang pertama kita hapus dulu. Kemudian modulnya untuk PHP kelas 7 berarti PHP 7 2025. Kalau PHP-nya kelas 8 berarti PHP 8 2025. Berarti yang tidak dipakai silahkan dihapus. Misalkan saya pakai untuk kelas 7. Kemudian topiknya sama, PHP 7 matematika, PHP 7 diikuti nama mapelnya, PHP 7 IPA, PHP 7 IPS, PHP 8 IPA, IPS, seperti itu. Berarti kita hapus yang tidak diperlukan. Jangan sampai ada spasi di belakang kalimat terakhir ya. Kemudian yang pertama adalah soal pilihan ganda tunggal. Pilihan ganda dengan jawaban tunggal. Untuk pilihan ganda dengan jawaban tunggal itu masih sama kodenya dengan sebelumnya. Di bagian ganti kalimat ini dengan soal pilihan ganda jawaban tunggal, Bapak Ibu silahkan bisa memasukkan soal, mengetikkan soalnya di situ. Nah, ini kalimat ini silahkan Bapak Ibu ganti dengan soal seperti ini. Kemudian silakan di sini ketikkan untuk kunci jawaban, untuk jawabannya, untuk pilihan gandanya seperti itu. Kemudian kunci jawabannya jangan lupa diketikkan. Berikutnya untuk pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu atau jamak ya. Kalau kemarin kodenya hanya TMF checkbox, sekarang ada ketambahan kode yaitu max-cell sama dengan angka. Nah, angka ini sini sudah saya tuliskan, angka 2 artinya jumlah jawaban yang benar. Berarti kalau nanti jumlah jawaban yang benarnya ada 3, berarti Bapak Ibu max-cell-nya tulis 3. Kalau jumlah jawaban benarnya ada 4, berarti tulis 4, seperti itu. Kalau 2 berarti ya 2. Kode merahnya silahkan dihapus dan max-cell-nya jangan sampai ada spasi belakangnya. Jadi hapus spasinya. Kemudian soalnya Bapak Ibu letakkan di sini seperti itu. Akan saya buat soal. Untuk masukkan foto, gunakan menu insert picture. Gunakan menu insert picture. Kemudian pastikan di bagian wrap text menggunakan inline with text dan pastikan gambarnya adalah JPEG. Terus tuliskan kunci jawabannya. Jadi kalau untuk soal pilihan ganda jamak itu jawabannya wajib lebih dari satu. Jawabannya wajib lebih dari satu. Ini berarti keyboard dan monitor A dan C. Berikutnya untuk soal mengurutkan. Untuk soal mengurutkan tinggal Bapak Ibu langsung diurutkan sesuai yang benar dari A sampai Z seperti itu, okay? Tinggal diurutkan saja, kemudian ganti kalimat ini dengan misalkan urutkanlah, susunlah, dan sebagainya sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Kemudian untuk ragnya ini dikosongi seperti itu, okay?
Nah, seperti ini. Rek-nya Bapak Ibu kosongi. Kemudian berikutnya adalah soal menjodohkan. Ya, soal menjodohkan. Bisa dengan kalimat jodohkanlah, pasangkanlah, sesuaikanlah, dan sebagainya. Jadi tinggal dengan bahasa yang sesuai dengan soal yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk atas ini bisa gambar. Jadi ini nanti yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 itu wajib numbering, itu nanti akan jadi yang berupa pilihan yang akan diklik kemudian muncul untuk pilihan. Tapi yang A, B, C, D itu yang nanti yang tampil di depannya. Kan ini saya pakai gambar. Pastikan formatnya numbering, jangan sampai bukan numbering. Ini bebas ya Bapak, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 boleh, sampai 20 pun boleh. Tidak harus selalu 4. Tidak harus selalu 4. Nah, misalkan saya 3 saja. Berarti kalau 3, yang lainnya dihapus. Seperti itu. Nah, ataupun juga bisa ininya malah gambarnya ada 4 atau 5 tapi ininya 3. Jadi nanti siswa memilih seperti itu. Kemudian berikutnya rek-nya kosongi untuk menjodohkan dan mengurutkan itu rek-nya kosong. Nah, berikutnya adalah soal untuk benar salah, setuju dan tidak setuju. Jadi untuk benar salah, soal untuk benar salah itu Bapak Ibu jawabannya lebih dari 1. Jawabannya wajib lebih dari 1, tidak boleh 1. Kalau 1 maka soalnya akan jadi pilihan ganda tunggal, bukan benar salah. Makanya soalnya jawabannya harus lebih dari 1 atau minimal 2 jawaban. Jadi contohnya seperti ini. Manakah penulisan rumus yang benar tapi dari tabel di bawah ini? Nah, baru kodenya di paling bawah dari soal. Baru ini jawabannya. Nah, ini jawabannya harus minimal 2. Kemudian yang terakhir adalah soal esai singkat. Untuk esai singkat itu ada penambahan kode yaitu similarity correction. Kode ini berfungsi agar ketika siswa menjawab mirip atau mungkin siswa keliru menulisnya, misalkan dia jawabannya adalah profesor huruf besar semua, tapi siswa nulisnya profesor huruf kecil semua, itu akan dinyatakan benar. Atau siswa salah mengurutkan hurufnya, jane profesor jadi profesor atau profesor S-nya 2, maka itu akan dianggap benar. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu begitu menuliskan banyak opsi terlalu panjang, karena saya lihat dari kemarin itu kan kita misalkan nulis profesor besar, profesor kecil, profesor P besar dan sebagainya. Itu kita sudah tidak seperti itu, jadi lebih memperpendek menulis soal hanya dengan menambahkan similarity correction saja. Nah, contohnya saya masukkan ya. Nah, seperti ini contoh penulisannya. Ya, jadi nanti kalau ada siswa yang menjawab save kecil semua, ada yang menjawab save as atau save as-nya dikegandeng,
atau save as besar semua, save as kecil semua, itu tidak masalah, akan dianggap benar ya, akan dianggap benar. Jadi sudah lumayan manusiawi seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah jadi templatenya, tinggal kita simpan ya. Tinggal kita simpan templatenya, kita beri nama sesuai dengan topiknya, PHP 7 Informatika. PHP 7 Informatika sesuai dengan nama topiknya. Untuk tempat penyimpanan templatenya nanti mengikuti petunjuk dari Bapak Waka Kurikulum seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu cara membuat template. Untuk cara upload template dan cara mengkoreksi template yang sudah diupload di CPT akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.